Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidiani Samanta, dosen Desain Interior FSHD UNS. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dasar untuk para desainer interior, yaitu mengenai fenomenologi. Fenomenologi atau bisa kita sebut sebagai Imagining Body Method. Mari kita cek bagaimana materinya. Fenomenologi berasal dari kata phainoi, yaitu dari negara Yunani, yang berarti tampak, menampak, dan yang menampak. Kemudian dia bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang disebut dengan fenomenon atau fenomena, yang mana artinya adalah realitas yang tampak. Kemudian karena fenomenologi ada loginya, berarti di situ ada logos. Logos yaitu ilmu. Maka fenomenologi adalah suatu ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas. Kemudian ilmu yang mempelajari perkembangan kesadaran atau consciousness or awareness. Selain itu, fenomenologi juga ilmu yang mempelajari suatu fenomena. Jadi intinya fenomenologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai fenomena-fenomena desain, baik yang ada di lingkungan sekitar kita atau yang akan kita desain, fenomenologi. Kemudian di sini ada quotes dari Edmund Husserl. Edmund Husserl menyebutkan bahwa experience being is there and is there as what it is, with the whole content and made of being that experience itself. Nah, di sini dapat digarisbawahi bahwa experience being is there. Berarti experience atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengalaman merupakan inti dari fenomenologi tersebut. Jadi kita merasakan pengalaman, kita mempelajari fenomena-fenomena tersebut. Kemudian selain itu ada quote dari Edmund Husserl juga, yaitu concern with describing how things appear to human consciousness. Sama seperti sebelumnya, bahwa ini kita mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Itulah fenomenologi. Nah, bagaimana fenomenologi dalam arsitektur dan interior? Nah, menurut adik-adik bagaimana? Kalau misalkan adik-adik punya ide, bisa silahkan ketik atau komen di bawah, di komen YouTube kalian, bagaimana fenomenologi dalam arsitektur dan interior. Kalau misal sudah, mari kita cek. Nah, fenomenologi diperhatikan di arsitektur dan interior. Kenapa? Karena pada saat itu banyak arsitektur atau interior yang menciptakan desain hanya berdasarkan visual. Ya, memang visual atau mata kita memiliki peranan penting dalam mendesain. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari fenomena yang ada untuk bisa menjadi acuan desain kita. Makanya diciptakanlah fenomenologi tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh Michael Lyons di bukunya di tahun 2011. Nah, dalam arsitektur dan interior modern di masanya, pada saat itu ada dua kubu, yaitu the thinker atau konsep, kemudian the builder atau pembangun. Jadi ada thinker bagaimana konsep itu dibuat, kemudian bagaimana the builder atau body atau struktur dalam desain tersebut. Nah, maka dari itu karena ada dua kubu tersebut, makanya bagaimana agar keduanya itu bisa menjadi satu, makanya ada disebut dengan the separation of the mind and body, kita menyatukan tersebut melalui fenomenologi. Nah, jadi dengan adanya fenomenologi, manusia sebagai pengguna ruang memiliki peran yang sangat penting untuk keterbangunan ruang tersebut. Jadi fenomenologi ini penting atau bisa dibilang basic dari segala desain, karena kita mempelajari fenomena yang ada, kita membuat konsep berdasarkan fenomena tersebut. Nah, dalam interior dan arsitektur, fenomenologi juga disebut dengan imagining body method. Di situ ada dua kata, yaitu imagining, kemudian ada kata body. Imagining berarti kita berimajinasi, dan body berarti tubuh kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita untuk berimajinasi, untuk melihat kondisi sekitar kita, untuk melihat fenomena-fenomena yang ada. Nah, dari situlah imagining body method tersebut merupakan metode yang didasarkan pada perspektif pengguna ruang. Jadi pengguna ruang atau user atau manusia yang akan tinggal di dalamnya, yang akan menempati ruangnya, memiliki peranan penting dengan berdasarkan pada fenomena realita yang terdapat pada ruang dan yang dirasakan oleh pengguna ruang. Jadi jadi dibuat untuk pengguna ruang, untuk manusia, dari manusia untuk manusia. Nah, itulah fenomenologi. Dari situ, fenomenologi berusaha untuk mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting pada ruang. Fenomenologi berusaha menginterpretasi pengalaman-pengalaman dan mencoba memahami pengalaman manusia di dalam ruang. Dari situ kita bisa menjabarkan beberapa poin,
yaitu ada makna, ada konsep, ada interpretasi atau emosi, kemudian ada pengalaman, ada pemahaman, kemudian ada manusia dan ada ruang, atau juga bisa disebut dengan space. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana sih pengalamannya, bagaimana fenomenologi yang ada dalam ruang, kita bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita lakukan untuk mendeskripsikan ruangan tersebut. Misalkan contohnya, ruang seperti apa sih yang dirasakan ketika kita berada dalam suatu ruang, kemudian bagaimana pengalaman ruang yang didapatkan, kemudian bagaimana suasana ruangnya, kemudian apa yang menyebabkan ruang terasa seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita simpulkan untuk membaca fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu ruang tersebut. Kemudian sebelum kita memasuki atau menjelajahi interior dan fenomenologi, kita harus memahami interior itu sendiri. Nah, interior bisa dibilang merupakan suatu ruang karena kita mendesain ruang yang akan dihuni oleh manusia. Nah, kita harus mempelajari apa itu ruang tersebut. Nah, dari sini, dari slide ini, ruang merupakan sesuatu yang terdefinisi melalui elemen pelingkup. Jadi selama di situ ada pelingkup, itu adalah ruang. Jadi pelingkup yang berupa elemen horizontal, kemudian atas dan bawah, serta elemen-elemen vertikal. Jadi elemen horizontal itu bisa disebut dengan atap atau plafon, kemudian elemen bawah yaitu lantai. Kemudian elemen vertikal itu berarti dinding, kolom, atau partisi dan lain sebagainya. Nah, disitulah ruang merupakan rongga yang terdefinisi melalui elemen pelingkup di sekitarnya. Selama ada sesuatu yang melingkupi, itu adalah ruang. Itu merupakan pengertian dari De Kaching. Nah, kemudian bagaimana sih kira-kira ruang dalam fenomenologi? Ada yang tahukah? Kalau ada yang tahu silakan komen lagi di bawah ini. Sudah ready kah untuk mengetahui ruang dalam fenomenologi? Oke, mari kita cek. Ruang dalam fenomenologi ini ada quotes-nya nih sebelum kita memasuki materinya. Jadi, as we enter a space, the space enters us, and the experience is essentially an exchange and fusion of the object and subject. Ini dari Juhani Plasma tahun 2011. Jadi di situ ketika kita memasuki ruang, kemudian ruang itu seakan-akan memasuki kita. Nah, dari sini berarti ruang di situ memiliki identitas. Jadi ketika kita memasuki ruang kayak, wow, ruangan ini bagus, ruangan ini oke banget, ruangan ini terasa seperti ini. Jadi di situ ada experience yang masuk ke dalam body kita. Jadi kita bisa merasakan ruang tersebut. Kita bisa merasakan dari objek dan subjek yang ada pada ruang tersebut. Kemudian selain itu ada juga dari Merleau-Ponty tahun 1965. Jadi di situ ada tubuh atau body berada di dalam persepsi ruang atau mind. Jadi tubuh kita atau body kita itu memasuki suatu ruang, kemudian ketika kita masuki ruang tersebut, pikiran kita sudah berimajinasi bahwa ruang ini itu terasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu ruang dalam fenomenologi. Jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa adanya experience of space. Jadi adanya pengalaman ruang. Nah, pengalaman ruang ini merupakan satu basic yang harus dimiliki oleh desainer interior untuk mendesain suatu pengalaman dalam ruang. Jadi ruang itu memiliki identitas. Begitu. Nah, selanjutnya ruang itu selain itu ada space, kemudian ada place, dan ada atmosphere. Mari kita cek. Space itu apa, place itu apa, dan atmosphere itu apa. Nah, kita memasuki space, place, and atmosphere. Space adalah ruang yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian ada place. Place adalah tempat. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer adalah suasana perasaan yang bersifat imajinatif atau dia tidak pernah terlihat, tetapi dia dapat dirasakan. Itu adalah atmosfer. Nah, jadi di sini menurut Peter Zumthor, I enter the building and have this feeling about it. Jadi space, place, dan atmosfer itu memiliki koneksi satu sama lain. Nah, bisa kita lihat dari bagan bahwa space, place, atmosfer berada dalam satu lingkup. Jadi space atau ruang tidak bisa lepas dari apa yang kita sebut dengan place atau tempat tersebut. Tapi place itu bisa berada di dalam ruang. Kemudian space dan place tersebut di dalamnya terdapat atmosfer atau suasana. Nah, dari situlah adanya unique entity atau sesuatu yang unik dalam ruang. Kemudian ada sesuatu yang spesial. Ada juga history atau sejarah yang berada dalam ruang tersebut, kemudian juga ada makna atau meaning. Nah, kira-kira untuk merasakan atmosfer yang penting itu tadi, pengalaman ruang,
Itu bagaimana sih caranya? Nah, untuk mengetahuinya, untuk merasakan atmosfer dalam ruang bisa didapatkan melalui sensory experience. Nah, untuk bisa mengetahui sensory experience itu apa aja, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.